Ya, pagi ini bebannya ada pada ayat referensi yang penting. Ayat referensi yang terdapat di garis besar hari kelima, poin C1. Di sana ada ayat referensi Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Tetapi saya ingin membaca dari ayat yang kedua. Di sana Paulus memperingati kaum beriman agar berhati-hati terhadap anjing-anjing. Ya, di sana ada 3. Berhati-hati terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Tapi ini semua mengacu kepada satu kategori, yaitu anjing-anjing. Menurut konteksnya, anjing-anjing ini adalah pengikut ajaran Yahudi. Mereka adalah pekerja-pekerja jahat, penyunat-penyunat palsu. Jadi anjing-anjing di sini tuh konteksnya adalah para agamawan, bukan penjahat, bukan perampok, ya, bukan orang-orang yang melakukan kriminal, tetapi mereka itu adalah penganut ajaran-ajaran baik, ya. Tetapi mereka disebut anjing-anjing. Nah, jadi penyebutan ini, yaitu anjing-anjing, itu bukan didasarkan karena Paulus emosi gitu ya. Seperti orang-orang kalau lagi emosi kan keluarlah perkataan binatang. Tidak, Paulus di sini berbicara dengan tenang dan di dalam roh. Bukan orang yang lagi marah dan kalap. Dia dengan sadar betul, ya, mengatakan bahwa orang-orang yang jahat itu, agamawan-agamawan Yahudi itu adalah anjing. Anjing itu kan suatu spesies yang berbeda dengan manusia. Pemahamannya ke sana. Memang di dunia ini kan ada 2 jenis manusia. Ya, ada manusia-manusia yang dilahirkan kembali menjadi spesies-spesies baru. Tetapi manusia-manusia yang tidak dilahirkan kembali itu masuk kategori anjing, ya. Spesies yang berbeda dengan anak-anak Allah. Itu pemikirannya. Bukan karena Paulus lagi marah, emosi, dia melontarkan kata-kata binatang, bukan, ya. Demikian juga ketika Yesus dengan sadar berkata bahwa orang Farisi itu ular-ular. Ini sama prinsipnya. Jadi ada 2 kategori manusia dengan spesies yang berbeda. Kita sebagai kaum beriman telah dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Ya, jenis, ya, anak-anak Allah ini Allah-Allah, bukan manusia alamiah. Ini 2 spesies yang berbeda antara manusia alamiah dengan anak-anak Allah. Jadi di sini ayat kedua Filipi yang ketiga itu tentang anjing-anjing. Dalam sifatnya
para agamawan Yahudi ini adalah spesies yang berbeda, anjing-anjing najis. Karena di dalam hukum Taurat anjing itu binatang najis. Nah, dasarnya inilah yang mendasari di dalam ayat yang ke-8 Filipi 3, Paulus berkata bahwa semua yang menguntungkan dia di zaman dulu, ketika dia masih menjadi agamawan Yahudi, pemegang hukum Taurat, jabatannya tinggi, semua itu menguntungkan bagi Paulus zaman dahulu. Di ayat ke-8 Paulus menganggap itu makanan anjing. Ya, kalau di Alkitab bahasa Indonesia tuh sampah, tetapi dalam teks aslinya itu adalah suatu kotoran, tetapi yang bisa dimakan, ya. Sampah, tetapi bukan sampah kayak benda-benda mati, tapi sampah yang organik lah, ya, yang sesuatu yang bisa dimakan. Nah itu. Jadi dulu Paulus menganggap dia tuh makan makanan anjing, seolah-olah seperti itulah ya. Nah sekarang setelah dia mendapatkan Kristus, waduh, dia baru sadar bahwa dulu tuh saya sebetulnya sedang makan makanan anjing. Jadi dalam teks Yunaninya itu mengandung arti kotoran, ya. Tapi kotoran yang bisa dimakan gitu. Seperti kalau di Balai Sidang Cimahi itu setiap acara makan setelah SPR pasti ada satu kantong khusus menampung tulang ayam untuk anjing soalnya. Nah seperti itulah sampah yang bisa dimakan. Dan sampah-sampah ini tuh biasa dibuang untuk anjing konteksnya. Makanya di sini Paulus mengatakan makanan anjing gitu. Sampah itu makanan anjing menurut konteksnya. Memang ada pengertian lain dari teks Yunani kata sampah ini, bisa juga berarti ampas, seperti si anak boros itu, anak yang berfoya-foya itu pada akhirnya dia ingin makan ampasnya. Ini lebih menjijikan daripada makanan anjing. Kalau makanan anjing mungkin masih ada dagingnya. Kalau ini udah ampas, dan ampas itu bukan ampas makanan anjing, makanan yang lebih rendah, makanan babi. Makanan babi itu sendiri lebih baik daripada ampasnya. Nah, anak yang hilang itu jauh lebih menjijikkan makanannya dibanding dengan makanan anjing, yaitu makan ampas, bukan makanan babinya, tetapi makanan ampas, ya. Ampasnya. Makanan babi itu sendiri lebih rendah daripada makanan anjing, ya. Jadi betapa menjijikannya ya makanan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, karena anak yang berfoya-foya itu, anak bungsu itu menggambarkan orang yang belum percaya. Hanya beda kategori, bukan para agamawan dia. Jadi ada para agamawan, ada orang-orang duniawi yang belum percaya, dan kotoran ini pun sampai tingkat kenikmatan yang berdosa itu jauh lagi lebih menjijikkan ya. Semuanya itu makanan kotoran, semuanya itu. Nah, saudara-saudari, iblis itu raja kotoran, gitu kan di FKKP disebut. Beelzebul, yang berarti raja kotoran, yang berasal juga dari dewa lalat. Dialah sebetulnya yang menyediakan makanan itu bagi orang-orang dunia.
Orang-orang dunia merasakan itu nikmat, itu bagus, bahkan ada makanan yang mewah, ada kenikmatan duniawi yang mewah, ada pelesiran-pelesiran yang mewah. Tetapi di mata Paulus itu, Paulus sudah kasat mata, dia sudah bisa tembus pandang semua hal-hal yang mahal itu, mewah itu, bersifat duniawi itu seperti kotoran gitu. Kotoran yang lebih menjijikan dari makanan anjing sebetulnya. Orang-orang dunia nggak sadar bahwa mereka itu sebenarnya sedang makan kotoran. Ya. Bahkan orang-orang Kristen yang sudah percaya, sudah dilahirkan kembali, masih seleranya masih tinggi juga terhadap kotoran-kotoran ini. Nah, kalau kita terus-menerus makan kotoran, maka daging kita akan semakin kuat, saudara-saudari. Karena kotoran di sini tuh makanan untuk manusia daging. Kita adalah orang-orang percaya, tetapi daging masih melekat pada kita. Jadi ada dua jenis manusia sebetulnya yang tinggal di dalam kita. Manusia daging dan manusia batinia. Kalau kita makan makanan duniawi yang selain Kristus, pokoknya segala sesuatu yang selain Kristus, ya, yang kelihatannya baik, ya, bahkan mahal mungkin harganya, itu semua tetap adalah makanan kotoran. Dan kalau kita terus menikmati hal-hal duniawi, apalagi yang berdosa, ya, hal yang berdosa itu jauh lebih menjijikkan daripada hal-hal duniawi. Kalau kita terus menikmatinya, maka daging kita akan bertambah kuat dari hari ke hari. Dan itu semua pasti akan menghasilkan perbuatan dosa. Ya, hajar saja mungkin kita sembunyikan dosa-dosa itu. Nah, sementara saya menyiapkan pelajaran ini, saya jadi teringat satu kisah nyata tentang seorang anak yang dibesarkan oleh anjing. Ya, di YouTube itu ada itu. Ya. Saya membayangkan dia makan makanan anjing gitu. Tapi dia makan itu dari kecil, nggak sadar bahwa sebetulnya dia itu manusia. Sehingga ketika dia makan makanan anjing itu tidak sadar dia. Saya juga teringat ada tuh filmnya tuh ya, film action itu. Dulu saya pernah nonton. Bagaimana ada satu mafia yang membesarkan seorang anak kecil tapi diperlakukan seperti anjing, didante. Nah, itu gambaran daripada iblis sebetulnya. Iblis yang memperlakukan kita seperti anjing, ya. Begitu jahat sekali, ya. Cuman karena memang sejak lahir kita sudah makan makanan anjing, ya. Jadi kita tuh nggak menyadari gitu bahwa kita tuh sesungguhnya sedang menikmati makanan anjing. Orang-orang dunia nggak sadar gitu, karena sejak kecil dan nggak ada lagi makanan yang lain bagi orang-orang dunia, sehingga mereka makan itu. Nah, kita pun juga karena dari kecil seperti itu, kita nggak sadar bahwa kita tuh sebetulnya sudah dilahirkan kembali. Ada makanan yang lebih baik, tetapi ya nggak sadar aja gitu. Karena kelihatannya hal-hal duniawi itu indah. Mungkin kita tidaklah menikmati dosa, tetapi kita menikmati hal-hal dunia. Kelihatannya indah, bersih, sehat. Tapi kalau bukan Kristus, itu semua adalah kotoran. Dan kita tidak menyadarinya gitu. Karena memang sejak kecil gitu, sejak lahir sudah ada di ruang lingkup
situasi yang demikian. Oh Tuhan Yesus, ya saudara-saudari, walaupun bagi kita itu makanan adalah makanan kita mungkin bisa menikmatinya seperti orang-orang dunia menikmatinya. Tetapi karena kita sudah dilahirkan kembali, maka pasti kita tidak bisa puas dengan semua kenikmatan duniawi itu. Karena itu sebetulnya kotoran, gak cocok dengan sifat kita. Sifat kita tuh adalah sifat Allah. Kita orang-orang Kristen sudah dilahirkan menjadi anak-anak Allah. Kita spesies yang berbeda. Walaupun kita masih berselera, kita tetap makan kotoran itu. Karena kita sudah dilahirkan kembali, itu nggak bisa memuaskan kita. Ya jangankan kita yang sudah punya hayat Allah, orang-orang dunia pun juga nggak puas sebetulnya. Karena mereka itu diciptakan sebagai manusia, bukan sebagai spesies anak-anak iblis, anjing-anjing. Nggak ada yang bisa memuaskan karena semuanya itu sebetulnya kotoran, makanan yang tidak cocok untuk manusia. Manusia itu diciptakan ya dalam bentuk Allah, sehingga hanya cocok untuk diisi oleh Allah. Jikalau diisi oleh Allah baru bisa puas. Ya. Dan menurut Kejadian pasal 1 ayat 11 sampai 25 di sana ada banyak frase menurut jenisnya. Setiap makhluk itu ada jenis-jenisnya masing-masing, spesiesnya masing-masing. Dan ketika Allah menciptakan manusia, ya dikatakan bahwa Allah menciptakan kita menurut jenis Allah, yaitu menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia itu jenis Allah. Tidak akan bisa puas dengan makan makanan kotoran dari si dewa lalat itu. Dari si dewa lalat itu, si raja kotoran itu. Manusia nggak bisa puas, saudara-saudari. Walaupun mereka nggak sadar bahwa itu tuh kotoran, mereka menikmatinya, mereka senang, tapi lama-lama mereka tahu bahwa ada yang kurang. Gitu. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan menurut jenis Allah. Ya, cocoknya itu adalah untuk diisi oleh Kristus, menikmati Kristus. Nah, baru ada kepuasan. Kristus itu adalah satu makanan yang sangat cocok dengan manusia sebetulnya. Nah, bagi kita orang-orang yang sudah dipilih sejak dunia dijadikan, kita bersyukur kita dilahirkan kembali. Dan hari ini sudah tersedia Kristus, makanan yang cocok dengan jenis kita. Kita itu jenis Allah, apalagi kita sudah dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Makanannya Kristus. Kalau kita mau mencoba kembali makan makanan kotoran, pasti menderita kita. Kita pasti menderita. Nggak ada kepuasan, bahkan yang ada adalah penderitaan. Ya, walaupun kita merasakan enak dalam sesaat, ya, tetapi sesungguhnya ada makanan yang jauh lebih enak, lebih cocok dengan kita, yaitu Kristus. Nah, Paulus tuh demikian, saudara-saudari. Paulus tuh setelah dia mendapatkan Kristus, dia mulai mencicipi Kristus. Ya. Dia mulai makan Kristus. Memang ada prosesnya, ya, sampai tahap tertentu dia terus-menerus makan Kristus, dan saya percaya pertumbuhan Paulus begitu pesat sampai akhirnya dia kecanduan Kristus, terbiasa makan Kristus, dan sudah muak dengan semua hal-hal yang menguntungkan di zaman dulu. Itulah yang menyebabkan dia berkata bahwa karena Kristus, aku menganggap semuanya makanan anjing. Dia sadar dulu dia tuh diperbudak iblis, diperlakukan sebagai anjing, diberi makanan anjing. Sekarang dia menikmati Kristus, begitu nikmat, begitu memuaskan.
Akhirnya semua hal-hal yang menguntungkan, hal-hal yang mahal bagi orang-orang dunia, di mata Paulus itu makanan anjing. Oh Tuhan Yesus, manusia diciptakan menurut jenis Allah, tetapi karena kejatuhan, manusia-manusia itu menjadi berubah sifat, ya, menjadi spesies-spesies iblis, anak-anak iblis. Itulah alasannya kenapa manusia suka makan kotoran. Karena memang secara hayat dan sifat sudah berubah spesiesnya, jenis spesiesnya. Ya, sampai suatu hari kita yang dahulu juga adalah anjing-anjing dilahirkan kembali. Haleluya. Sejak saat itu kita sudah punya satu selera baru, yaitu Kristus. Tetapi walaupun demikian, karena kita kurang berlatih makan Kristus, selera kita terhadap kotoran masih besar. Karena ketika kita baru saja diselamatkan, dilahirkan kembali, ya, Kristus itu baru satu benih masuk ke dalam kita. Memang kita sudah mulai menyukai Kristus, tetapi selera kita terhadap kotoran itu masih besar, saudara-saudari. Itulah alasannya Paulus berkata, latihlah dirimu beribadah. Apa maksudnya? Latihlah dirimu beribadah. Kalimat selanjutnya tuh latihan badani atau latihan tubuh terbatas gunanya. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Kalau saudara-saudari perhatikan ayat ini tentang latihan. Sebetulnya ini tentang latihan makan Kristus. Anda sudah terbiasa makan kotoran, menikmatinya. Kemudian Anda percaya kepada Tuhan, di dalam diri Anda sudah ada Kristus, mulai berselera terhadap Kristus, tetapi selera kita terhadap makanan kotoran masih tinggi. Itulah sebabnya Paulus berkata, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani, latihan tubuh terbatas gunanya. Di sini perhatikan, latihlah dirimu diperbandingkan dengan latihan tubuh. Paulus membandingkan latihan beribadah dengan latihan tubuh. Hari ini banyak orang-orang Kristen sangat berkonsentrasi melatih tubuh mereka. Olahraga lah, makanan sehat dia pilih, hidup pola sehat. Tetapi sebagus-bagusnya tubuh Anda, sesehat-sehatnya tubuh Anda. Tadi kita doa baca Roma 7 ayat 24, tubuh Anda itu tubuh maut gitu. Anda melatihnya, memberinya makanan sehat, berolahraga, menjaganya, ke dokter, dan itu tetap tubuh maut gitu. Kalau Anda berfokus hanya kepada latihan tubuh, ya sebetulnya Anda sedang memperbesar tubuh maut. Seharusnya Anda berlatih beribadah. Nah, Paulus membandingkan dua jenis latihan ini, latihan tubuh dan latihan beribadah. Dan kalau menurut Yohanes 4 ayat 24, latihan ibadah itu latihan roh. Barang siapa menyembah Allah itu kan beribadah. Harus di dalam roh. Rohmu, huruf kecil R-nya. Allah itu roh, huruf besar. Anda harus menyembahnya di dalam roh, huruf kecil. Inilah ibadah. Jadi latihlah dirimu beribadah dibandingkan dengan latihan tubuh. Artinya yang satu tubuh, yang satu roh gitu. Anda harus melatih roh. Ya memang kita harus punya tubuh yang sehat, tetapi fokus kita, konsentrasi kita adalah melatih roh. Dengan cara melatih roh, selera Anda terhadap Kristus akan diperbesar. Tetapi kalau Anda sibuk hanya mengurusi tubuh, itu tubuh maut. Ya, semua apapun aktivitas yang sifatnya jasmani alamiah, yang bukan menikmati Kristus, itu makan kotoran. Dan akibatnya manusia daging Anda tuh akan semakin kuat.
Ya akhirnya boro-boro berselera terhadap Kristus, selera Anda semakin kuat terhadap dunia, walaupun Anda di dalam Anda sudah ada hayat Tuhan. Inilah kondisi kebanyakan orang Kristen. Seleranya masih kuat terhadap makanan kotoran, makanan anjing itu. Sungguh menjijikkan sebetulnya kalau kita bisa melihat fakta-fakta ini. Itu semua karena kita tidak melatih roh. Tapi kalau Anda terus berkonsentrasi, mayoritas latihan Anda itu adalah melatih roh, maka Anda akan seperti Paulus. Anda akan muak terhadap kotoran, makanan, anjing gitu. Jadi latihan roh itulah salah satu-satunya cara. Untuk apa? Untuk mengubah selera kita. Tidak sesederhana itu, saudara-saudari, mengubah selera itu. Ya, ada orang kaya dari miskin, dia sampai akhirnya menjadi kaya, saudara-saudari. Waktu dia miskin, dia makannya nasi padang terus. Sampai dia kaya, tetap aja makannya nasi padang. Kenapa? Karena mengubah selera itu nggak mudah. Ya, apalagi Anda yang sudah terbiasa dengan kenikmatan duniawi, hiburan-hiburan dunia, pelesiran, jalan-jalan dalam negeri, luar negeri. Kalaupun tidak mampu ke luar negeri, pokoknya ya namanya hiburan lah. Itu semua selera kita secara alamiah. Dan tidak mudah untuk mengubah selera ini. Jika Anda tidak sungguh-sungguh melatih roh, ya, Anda hanya asal-asalan saja melatih roh. Jangan heran kalau manusia daging Anda tetap kuat, Anda tetap berselera makan makanan anjing itu. Oh, sungguh tragis, saudara-saudari. Kita harus ditransformasi. Selera makan kita harus ditransformasi. Jika Anda tidak berubah, tidak diubah dalam perkara selera Anda masih tidak berselera makan Kristus. Ya, ketika dalam sidang-sidang, dalam urusan-urusan gereja, Anda begitu lemas, begitu tidak bersemangat, tidak bergairah. Ya, mungkin seringnya tuh lemas, tapi kalau udah diajak jalan-jalan, hiburan, tiba-tiba tubuh segar. Kenapa? Karena manusia daging Anda kuat, manusia rohani Anda lemah. Ya, itulah kondisi kebanyakan orang Kristen walaupun sudah diselamatkan. Sudah ada hayat Tuhan. Tetap aja masih terikat, diperbudak oleh iblis, dirantai seperti anjing. Saudara-saudari. Walaupun tahun ini tahun Yobel sebetulnya, tapi masih belum bebas, masih diperbudak. Ya, walaupun Allah sudah dikembalikan kepada orang-orang beriman menjadi miliknya. Orang-orang beriman sudah memiliki Allah di dalam roh mereka, tetapi mereka masih seperti anjing-anjing yang dirantai oleh iblis makan makanan anjing. Itu semua karena apa? Tidak melatih roh. Asal-asalan saja melatih roh. Asal-asalan saja menyeru nama Tuhan. Males doa baca. Tuhan Yesus, bagi saya saat-saat doa baca yang paling baik itu pagi hari. Sebelum saya berdoa baca dengan Anda, saya doa baca dulu sendiri. Makanya saudara-saudari, ayo doa baca. Memang males, nggak berselera. Tapi kalau Anda tidak melatih, bagaimana selera Anda terhadap Kristus bisa diperbesar? Bagaimana Anda akan kehilangan selera terhadap makanan anjing? Kalau Anda tidak melatih roh, kalau Anda tidak berlatih makan Kristus, daging Anda akan tetap kuat. Dan hasilnya apa? Anda akan terus-menerus berbuat dosa. Silahkan Anda sembunyikan itu perbuatan-perbuatan dosa. Allah tahu. Ya, Anda akan menderita karena Anda berbuat dosa. Paulus berkata, aku manusia celaka. Dia begitu menderita. Berbuat dosa itu menderita, saudara-saudari. Itu semua kenapa? Karena Anda tidak punya selera terhadap Kristus. Tapi kalau Anda menjadi orang-orang yang sudah punya selera terhadap Kristus, itulah orang yang paling beruntung di dunia. Dia akan merasa muak dengan dunia.
tidak lagi menikmatinya, tidak lagi bisa menikmatinya walaupun disodorkan segala bentuk hiburan yang mewah, harta benda, udah nggak berselera lagi. Itu orang-orang yang sangat beruntung. Semuanya karena apa? Nggak instan, tidak gratis. Kalau keselamatan gratis, cuma-cuma. Tapi untuk memiliki selera makan yang kuat terhadap Kristus itu harus berlatih. Berlatih itu harus dipaksakan, saudara-saudari. Jangan mengalir seperti daun kering. Anda harus berenang melawan arus, berlatih, paksa diri Anda berlatih makan Kristus. Paksa diri Anda menyeru nama Tuhan. Paksa diri Anda doa baca. Oh Tuhan Yesus. Inilah caranya agar apa? Agar hukum roh hayat bisa bekerja. Jadi pagi ini saya tidak akan menguraikan tentang hukum roh hayat. Itu satu teori yang cukup rumit. Asalkan Anda rajin saja melatih roh, menikmati Kristus, hasilnya hukum roh hayat akan bekerja. Sudah, itu aja dulu. Tapi Anda harus juga mempelajari itu apa hukum roh hayat. Roma 8 ayat 2. Baca catatan kakinya. Baca buku tentang pengenalan hayat, pengalaman hayat. Di sana ada banyak tentang hukum roh hayat. Pelajari. Anda akan tercengang bahwa ternyata untuk dapat menjadi seperti Kristus dalam hayat dan sifat dalam perbuatan, itu tidak perlu usaha, tidak perlu jerih lelah. Itu cukup menikmati Tuhan. Terus berlatih roh. Maka hasilnya spontan hukum roh hayat akan bekerja. Anda akan dimerdekakan dari hukum dosa. Roma 8 ayat 2. Oh saudara-saudari, saya merasakan ada banyak saudara-saudari menderita. Menderita karena tidak ingin berbuat dosa. Tetapi ternyata walaupun tidak ingin, tetap saja berbuat dosa. Karena manusia daging Anda itu masih cukup kuat. Itu problemnya. Anda kurang melatih roh. Anda tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Anda dan saya tahu ini nggak boleh, ini dosa. Tapi, kenapa aku terus terikat di sana? Menderita, saudara-saudari. Diperbudak oleh si Satan itu. Seperti anjing dirantai, makan makanan anjing. Sementara kita makan makanan anjing, hati nurani kita itu menjerit, menderita. Ya, sesungguhnya makanan kita adalah Kristus. Tetapi kenapa aku tidak berselera makan Kristus? Anda harus menangis. Anda harus berteriak minta tolong. Tuhan Yesus, tolong saya. Oh, tolong saya berlatih makan Kristus sampai saya berselera terhadap Kristus. Masa saya sudah berada di pemulihan Tuhan, selera saya masih tinggi terhadap kotoran, terhadap makanan anjing. Oh Tuhan Yesus, segala bentuk hiburan yang mewah, yang mahal sekalipun, itu makanan anjing, saudara-saudari. Kita hanya bisa dilepaskan dari selera itu melalui berlatih menikmati Kristus. Ya, baca itu nanti ya garis besarnya. Hari kelima poin E, ya, kita bisa dilepaskan dan memiliki kebebasan riil hanya melalui menikmati Kristus sebagai roh pemberi hayat. Perlu berlatih menikmati Kristus. Hanya mereka yang menikmati Allah tidak akan berbuat dosa. Benar-benar bebas. Hanya orang-orang yang menikmati Allah, yang berlatih terus menikmati Allah sampai seleranya kuat terhadap Kristus, maka kehidupan orang-orang itu akan merdeka. Lepas dari rantai anjing itu. Lepas dari perbudakan, dari belenggu. Kenapa?
Karena hukum roh hayat yang akan bekerja melepaskan kita dari hukum dosa. Hukum hayat ini adalah Tuhan sendiri yang kita makan. Tuhan sendiri yang kita nikmati. Oh, kalau Anda dan saya tidak cukup menikmati Tuhan, pasti Anda dan saya masih tetap dibelenggu oleh banyak hal, saudara-saudari. Mungkin Anda sudah bertekad, Anda sudah memutuskan, Anda sudah membulatkan tekad, mulai sekarang aku tidak akan lagi berdosa. Tidak akan berhasil. Anda akan jatuh lagi, Anda akan tetap terbelenggu. Kenapa? Karena Anda tidak melatih roh, selera Anda terhadap dunia masih tinggi. Tidak perlu, tidak bisa dengan cara mengekang diri, dengan cara pertapaan, tidak bisa. Satu-satunya cara adalah melatih roh. Barulah kita bisa menikmati kebebasan Yobel. Tuhan Yesus. Ya, kemudian kita memasuki hari ke-6. Di rawatan paginya itu ada satu frase, kita harus membiarkan Allah sendiri menjadi faktor utama di dalam diri kita. Allah sendiri menjadi faktor utama di dalam diri kita. Tetapi kebanyakan kita yang menjadi faktor utamanya adalah hayat anjing, hayat iblis, hayat alamiah. Itu menjadi faktor utama kita, sehingga ya kita hidupnya seperti anjing-anjing yang menikmati makanan anjing. Tetapi kalau kita terus melatih roh, Allah akan menjadi faktor utama dari dalam kehidupan kita. Ini rahasianya ya, untuk menjadi orang yang rajin. Ya. Ini rahasianya untuk menjadi orang tua yang tepat terhadap anak-anak. Ini rahasianya untuk memikul semua tanggung jawab kita. Dari tadi saya menekankan tentang menikmati Tuhan, melatih roh, bukan berarti kita menjadi orang-orang yang tidak dapat memikul tanggung jawab secara luaran. Kalau kita terus-terus berlatih, kita akan memikul tanggung jawab. Sebagai seorang siswa, kita akan rajin belajar. Sebagai seorang karyawan, kita akan bertanggung jawab terhadap bos kita. Sebagai orang tua, kita akan tepat di dalam mendidik anak-anak kita menjadi teladan. Tetapi yang terpenting itu bukan soal menjadi orang tua yang baik, menjadi pelajar yang baik, karyawan yang baik. Bukan itu. Itu hanya ekspresi luarannya. Yang terpenting itu faktor utamanya. Apa yang mengendalikan Anda sehingga Anda menjadi karyawan yang baik? Karena orang-orang yang menggunakan hayat alamiah pun bisa menjadi karyawan yang baik. Orang-orang yang mengandalkan hayat alamiah pun bisa menjadi orang tua yang baik. Jadi yang terpenting tuh bukan yang luaran itu. Menjadi orang tua yang baik, menjadi pelajar yang baik, karyawan yang baik, profesi yang baik, bertanggung jawab. Bukan itu yang terpenting. Faktor utamanya apa? Sumbernya apa? Apakah itu karena Anda melatih roh? Karena manusia batinia, manusia roh Anda yang mengendalikan? Atau hanya hayat alamiah Anda saja? Oh, saudara-saudari, inilah yang saya maksudkan. Mayoritas perhatian kita hanyalah kepada melatih roh. Itu sudah cukup. Jangan khawatir. Hasilnya pasti kita menjadi orang tua yang baik. Kita menjadi karyawan yang baik. Kita bertanggung jawab dalam semua jenis pekerjaan. Jadi jangan khawatir. Satu-satunya konsentrasi kita adalah melatih roh, saudara-saudari. Yang lain itu hanya kewajiban, bukan beban. Asalkan kita sudah melakukan kewajiban kita,
sebagai seorang karyawan, sebagai orang tua, sebagai pelajar, hasilnya terserah Tuhan. Itu hanya kewajiban, bukan jadi beban hidup kita. Fokus utama kita adalah melatih roh, menikmati Kristus sampai selera kita diganti. Saudara-saudari, sampai kita tidak lagi berselera terhadap kenikmatan-kenikmatan dunia, dosa yang sesungguhnya makanan anjing. Ya, di hari ke-6 ini, ya, ada poin F 1 dan 2, itu sebetulnya kita sudah bahas tuntas di hari yang ketiga, tentang kedaulatan Allah. Ya, kedaulatan Allah, menyadari rahasia kedaulatan Allah ini akan membuat kita hidup di dalam Yobel. Damai sentosa, tidak ada kekhawatiran. Semuanya sesuai dengan kehendak hati, keinginan hati. Oh Tuhan Yesus. Jadi poin yang terpentingnya adalah, saudara-saudari, marilah kita terus-menerus melatih roh kita, berlatih menikmati Kristus. Paksakan diri Anda menikmati Tuhan. Paksakan diri Anda menyeru, doa baca, sidang-sidang, bersekutu dengan saudara-saudari. Semuanya itu adalah latihan menikmati Tuhan. Pada akhirnya selera Anda dan saya akan diubah. Kita menjadi orang-orang yang muak terhadap dunia, tidak lagi berselera. Walaupun digoda bagaimanapun, walaupun iblis menyodorkan semua kemewahan, kenikmatan dunia yang mahal, kita sudah muak. Di mata kita itu makanan anjing, saudara-saudari. Ya, jadi beban pagi hari ini itu ya, memang tidak diuraikan secara lengkap hari ke-5 dan ke-6, tetapi sudah mencakup. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Sekarang mari, masih cukup banyak waktu, mari bagikan kenikmatan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus. Haleluya. Mari langsung open mic, silakan. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Ya, silahkan saudari. Amin. 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 Ya, puji Tuhan. Saudara-saudari, saya menikmati dari persekutuan yang saudara uraikan. Di sini dalam Roma 7:24, aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Kemudian saya mengikuti penjelasan saudara di dalam catatan kaki ayat 2. Di sini hukum roh dan hayat berlawanan dengan hukum dosa dan maut. Kedua hukum ini saling bertentangan. Saya melihat juga di dalam tubuh saya ada dua roh ini ya, roh hayat dan hukum roh hayat dan hukum dosa dan maut. Sehingga saya harus berjuang mengikuti hukum roh hayat ini dengan datang kepada Tuhan, berdoa baca. Dan dikatakan oleh saudara tadi, kita harus melatih diri kita datang kepada firman, mendoa bacakan, karena firman itu adalah Allah sendiri. Saya juga berusaha melatih diri saya ya. Tadi malam karena tidur lat, saya sudah mendoa bacakan firman ini, sehingga saya menikmati Tuhan, karena saya rindu saya diubah dari manusia yang celaka ini. Ya, karena tanpa roh hayat di dalam diri saya kalau hanya mengandalkan kelahiran kembali ya, roh yang berhuni yang secara awal dan tidak mengerjakan keselamatan saya di dalam roh, saya menjadi manusia yang celaka. Sekalipun saya sudah di dalam pemulihan Tuhan sekian tahun, puluhan tahun, tapi saya tetap manusia yang celaka.
karena saya hanya hidup mengandalkan roh saya sendiri, insani saya. Maka saya perlu berjuang untuk melawan diri saya ini. Di dalam diri saya ada roh hukum dosa dan hukum maut yang selalu berlawanan dengan roh hayat yang telah Allah berikan kepada saya. Karena ini sudah benih dosa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan diwarisi kepada saya sebagai manusia dosa. Maka saya bersyukur ya, Tuhan semakin keras berbicara kepada kita, orang-orang yang mengalami keselamatan sempurna ini adalah perkataan Tuhan yang keras, yang harus saya responi ya, bahwa saya harus datang kepada firman, mendoa bacakan dengan sungguh-sungguh, berlatih dengan sungguh-sungguh, supaya manusia saya yang celaka ini bisa dibebaskan dan digantikan dengan hayat Kristus yang keluar dari diri saya. Dan perkara ini adalah latihan seumur hidup saya, bukan cuma hari ini, tetapi adalah latihan seumur hidup saya untuk berjuang melawan hukum dosa dan hukum maut ini. Karena ini tetap berlawanan, tidak akan keluar dengan ditengking ya atau diapakan, tapi hanya keluar dengan kita melawannya untuk datang kepada Kristus sebagai roh hayat itu. Jadi puji Tuhan saudara-saudara, inilah yang dapat saya nikmati di dalam batin saya ketika saya mengikuti sharing dari saudara ini. Kiranya ini menjadi latihan saya, bahkan latihan kita semua untuk bekerja sama dengan roh hayat ini, supaya dia memerintah dan segala sesuatu yang keluar dari kita adalah dari hayat Kristus. Bahkan saya dimatikan juga dari setiap pelisiran-pelisiran dunia yang semakin mewah ini, yang semakin canggih, yang bisa menggoda umat Allah untuk menikmati keindahan dunia ini. Puji Tuhan, saudara-saudari, kiranya Tuhan merahmati kita, merahmati saya. Haleluya, ini yang saya dapat nikmati. Puji Tuhan. Amin. Kita berjuang untuk melatih roh. Ya. Amin. Amin. Silahkan saudari Ning. Amin. Iya, tadi saya baca di awatan pagi hari ini ya, tidak ada yang memiliki kendali atas dirinya sendiri, dan setiap orang telah menjadi budak dosa. Inilah sebabnya Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tapi puji Tuhan ya, dalam Roma 8 ayat 2 berkata bahwa di dalam Kristus ya ada hukum roh hayat yang membebaskan kita dari hukum dosa dan maut. Puji Tuhan, Kristus hari ini adalah roh pemberi hayat yang sudah kita terima di dalam roh kita. Oh Tuhan Yesus ini yang membebaskan kita dari perbudakan ya, untuk berbuat dosa ya. Oh, dibebaskan dari perhambaan akan dosa. Itu setan itu sendiri yang sudah masuk ya di dalam tubuh daging kita ini. Oh Tuhan Yesus ya, tadi saudara juga menyinggung masalah makanan ya saudara ya, kita ini spesies Allah, katakan demikian ya saudara, kita ini spesies Allah memiliki makanan yang tertentu ya, dan Tuhan Yesus ya, sebenarnya Allah memberikan dirinya sendiri sebagai makanan khusus bagi manusia ya, karena manusia ini spesiesnya. Makanan manusia adalah Allah itu sendiri ya, dia menaruh manusia yang sudah diciptakan ini ke depan pohon hayat ya, supaya manusia itu makan dirinya sendiri. Oh Tuhan Yesus, tapi karena jatuh dalam dosa ya, makanannya bukan Allah ya, terpisah dari Allah, karena Allah sudah tidak bisa dijamah manusia. Manusia hidup oleh perhambaan dosa, diberi makan oleh setan ya, dosa ya. Hari ini kita tahu ya bahwa semua orang dosa itu dipimpin oleh setan untuk makan kotoran ya, karena dia adalah raja kotoran ya. Makan sampah, ampas kotoran ya saudara ya, hal-hal yang menjijikkan seperti itu. Kalau kita menyadari perkara ini tentu ya kita akan merasa jijik ya atas perkara-perkara yang disajikan dunia hari ini, setan hari ini ya. Oh Tuhan Yesus, saya juga merasa bahwa masalah ini adalah masalah penting ya bagi kita untuk dipulihkan di dalam selera kita, karena kita sudah diselamatkan. Hari ini Tuhan sudah ada lagi di dalam kita sebagai makanan kita. Seharusnya kita menikmati dia saja ya. Kita perlu dipulihkan ya di dalam perkara makan ini. Ya kita tahu bahwa selama bertahun-tahun kita ini ada di Mesir ya, sebelum kita diselamatkan. Makanan kita makanan setan ya saudara ya. Tetapi kita tahu ya melalui sejarah Mesir ya, Allah menyelamatkan ya, pertama-tama dia memberikan anak domba Paskah ya. Terus kemudian melalui air baptisan Laut Merah ya, membawa kepada gurun, memberi mana. Kemudian setelah itu
sampai ke tanah permen, mereka makan hasil tanah permen. Semuanya itu adalah lambang dari Kristus itu sendiri bagi makanan umat Allah, saudari ya. Umat Allah ini makanannya khusus ya, tidak sembarangan. Makanan umat Allah adalah diri Allah di dalam Kristus hari ini sebagai roh pemberi hayat. Untuk itu ketika kita menikmati Kristus ya, kita dibebaskan dari perbudakan dosa ya, tidak berselera lagi ya, selera kita sudah diubah ya, disusun orang ya, dengan melatih roh kita hari demi hari menikmati diri Kristus. Selera kita juga diubah, kedambaan kita, kesukaan kita akan diubah, dan kita dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan, mulia bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silahkan, masih ada waktu. Amin. 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 Puji Tuhan ya. Pagi ini saya juga kembali dapat terang ya. Yang di awal tadi adalah mengubah selera kita ya. Hari ini kita adalah spesies Allah ya. Karena itu makanan kita ya harusnya diri Allah itu sendiri, Kristus itu sendiri ya. Tetapi karena kita sudah terbiasa ya dengan makanan-makanan dunia. Nah, karena itu perlu mengubah ya selera kita. Tadi dikatakan makanan yang selain Kristus adalah makanan kotor ya, anjing ya. Tetapi kita perlu mengubahnya. Tetapi tidak bisa dengan diri kita sendiri ya. Tadi dikatakan perlu berlatih ya, melatih roh kita ya. Ini pun juga perlu dipaksa tadi dikatakan ya. Ini yang saya terjemah ya. Betul ya, karena selera kita ini selera yang sudah dunia ya yang awalnya tadi, tetapi perlu dengan kita ada di dalam Kristus, kita sudah diselamatkan, perlu seleranya adalah dirubah, yaitu makanan Kristus itu sendiri menjadi makanan kita ya. Dan juga disinggung hukum roh ini yang di dalam ya, kita memang tidak mampu ya, tetapi dengan kita terus memaksa diri kita ya, melatih roh. Kalau berita-berita sebelumnya adalah memaksa diri kita untuk melatih roh, menikmati dia sendiri ya, sehingga ketika diri Kristus itu menjadi kenikmatan kita, maka tidak lagi berselera dengan hal-hal dunia ya. Meskipun yang ditampilkan saat ini dunia begitu indah, mewah, tetapi dengan kita menikmati Kristus menjadi kenikmatan kita ya. Lalu yang selanjutnya ada konsentrasi kita adalah Kristus menjadi faktor utama ya. Nah, itu juga saya menikmati ya, bagaimana dulunya juga pasti kriteria di dunia kekristenan pasti kepingin jadi ibu yang baik, jadi pekerja yang baik, jadi apa-apa yang baik. Yang kalau dari diri kita secara alamiah mungkin bisa, tetapi saat ini kita adalah milik Kristus ya, maka konsentrasi kita adalah Kristus itu sendiri, yaitu melatih roh. Dengan demikian maka hasilnya adalah ya kita akan menjadi yang baik, yaitu yang dari Kristus, karena Kristus adalah yang baik itu sendiri. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus. Masih ada satu orang, saudara-saudari, silahkan. Tuhan Yesus. Amin. Masih ada satu orang, silahkan. Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan Ya, Yesus. puji Tuhan. Amin. Sungguh kita bersyukur ya. Saya juga sangat bersyukur bahwa karena belas kasih Tuhan, Tuhan terus mendapatkan kita ya. Bagaimanapun kalau kita belum sadar itu juga satu kerugian gitu ya. Karena itu saya sangat bersyukur bahwa kita terus tahap demi tahap Tuhan juga menyadarkan kita bahwa kita adalah bukan lagi milik tawanan iblis gitu ya. Dan Tuhan sudah membebaskan kita, Tuhan sudah memerdekakan kita secara fakta. Namun di dalam pengalaman kita pun juga harus sadar bahwa kita ini perlu terus dimerdekakan. Karena itu
perlunya senantiasa berpaling ya kepada Tuhan, senantiasa terus datang kepada Dia, terus menerus mendapatkan Dia sebagai makanan yang tepat gitu ya, dikatakan perlunya terus ada suatu kenikmatan terhadap Dia, sehingga susunan kita, selera kita, apa adanya kita pun juga hari lepas hari pun Tuhan juga nyatakan bahwa susunan kita ini nggak tepat gitu ya, perlunya terus diperbaharui, diubah, perlunya datang kepada Dia, menikmati Dia, sehingga susunan kita pun step demi step pun juga akan berubah gitu ya. Terhadap Tuhan kita semakin berselera, kita terhadap Tuhan pun juga semakin menikmati Dia, dan terhadap iblis kita menolaknya gitu. Karena itu perlunya senantiasa datang secara kontinu ya, tidak bisa hanya hari ini, namun seumur hidup memang perlu terus berlatih menempuh suatu penghidupan kerajaan ya, menempuh suatu penghidupan yang terus bersatu dengan diri Tuhan, sehingga susunan kita pun pasti akan diubah gitu ya. Dengan sendirinya hukum roh hayat ini pun juga bekerja, beroperasi di dalam kita, dan kita pun sepenuhnya sama serupa dengan Dia di dalam hayat dan sifatnya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, amin. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, mari kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari. Amin. Oh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Allah telah menjadi milik kami. Tetapi dalam pengalaman kami Tuhan, pimpin kami terus dimerdekakan, dilepaskan dari hukum dosa. Oh, yang membuat kami menderita. Tuhan Yesus, tolong kami untuk tidak memberi makan daging kami, Tuhan. Terus memberi makan manusia roh kami. Oh, sehingga Tuhan kami semakin berselera terhadap-Mu. Sehingga mata kami bisa melihat Tuhan, bahwa semua yang merupakan keuntungan bagi kami sebagai manusia alamiah itu adalah makanan anjing. Tuhan Yesus, pimpin latihan kami. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari. Sampai jumpa. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Amin. Yesus memberkati. Amin. Terima kasih saudara Didi. Terima kasih saudara-saudari. Amin. Amin.